So, orang Cina yang umur sudah besar, yang sudah tua sikit, dia orang akan pilih untuk masuk agama Islam sebab dia orang tidak mau susahkan keluarga anak dia orang. Ada orang juga bukan dia orang mau masuk agama Islam, tapi dia orang dipaksa oleh keluarga anak dia orang. Ada juga. Asli Surabaya. Lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Berapa saudara? 4 bersaudara. Nomor? Saya anak kedua. Oh, kedua. Yang pertama perempuan, Cece. Oke. Itu yang 3 adik, semua cowok semua juga. Laki-laki. Oh, berarti Laki-laki satu semua. perempuan, 3 laki. Iya, 1 perempuan 3 laki. SD-nya di Surabaya. TK, SD, SMP kelas 1 di Surabaya. Sekolahnya Santo Carolus. Oh, SMP kelas 1 Surabaya. Iya, terus pindah kelas 2 SMP di NTT, Kota WK Bubak, Kabupaten Diusir. Sumba Barat. Diusir apa gimana? Diungsikan kok. Kenapa diungsikan? Nakalnya minta ampun. Oh, nakal. Oh, karena nakal. Nakal sekali. Oh, Nakal oke. banget lah pokoknya. Nggak karu-karuan. Kalau nakal harusnya masuk ke pesantren. Masuk seminari Oh, harusnya. dipindah ke NTT. Iya, di situ sama adiknya mama. Iya. Adek mama emang tinggal di sana. Iya, buka toko di situ. Oh, punya toko. Iya, punya toko di situ. Terus Kebetulan jodohnya adiknya mama kan laki-laki juga. Jadi istrinya itu orang di situ. Oh, oke. Di kota apa? Kota WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumbawa Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Sumba Barat. Oke. Kalau Sumbawa di NTB kok. Iya, iya, iya. Beda ya. Ini Sumba Barat. Sumba Barat, NTT. NTT. Berarti Jeffrey SMP-nya di sana? Iya, di SMP Katolik Stella Maris. Stella Maris. Stella Maris namanya. Lulus SMP? Lulus SMP lanjut di SMK Negeri 1. Sama. Saya gitu. ambil pariwisata. Iya, di WK kota yang Bubak sama. juga. Iya, jurusan pariwisata kok. Oke, terus? Nah, di SMA itulah ada teman ya beda jurusan. Dia perantau dari Kota Malang kok. Gitu akhirnya saya sering bergaul dengan beliau yang intinya banyaklah pelajaran saya bisa ambil dari beliau dan keluarganya. Tentang Salah satu Islam. dari akhlaknya iya Tentang Islam. Tentang Oh, Islam. Dari SMA kemana lagi? Di Itu situ? SMA di kegiatan juga di SMA itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu aktif di gereja Kristen Protestan di sana, pemain musik kok, drummer. Loh. Oh, berarti sekolahnya Katolik tapi ke gereja Protestan? Iya, Kebaktiannya kebetulan di- teman-teman kebetulan teman-teman di sana butuh bantuan lah, jadi ikut kebaktian bantu-bantu main musiknya Main aja. musik? Iya. Apa, drum? Drum. Oh, drum. Iya, Oh, drum. kelihatan. Tampangnya tampang drum, bro. Yang tatonya drum semua ini. Jadi- Terus dari SMA kemana? Nah, lulus SMA ke Bali kok, ke Bali karena kan saya pariwisata, jadi sempat praktek di Bali. Oke. Jadi saya dipanggil kembali untuk kerja di situ kok, di travel agent situ. Oh, travel agent. Iya, Pasti di Bali. tatonya bikin di Bali. Ini bukan, ini di Surabaya, Oh. ini di Flores. Oh, banyak lagi. Banyak kok. Di Sumba, ini di Sumba pertama Oh, kali. ada lagi. SMA saya sudah punya tato. Buset. Kan celana panjang kan kalau SMA. Oh, iya, iya, iya. Oh, jadi sempat di Bali berapa Iya. tahun? Saya di Bali 2 tahun kok. 2 tahun. 2 Terus? tahun. Terus intinya dari Bali itu capek lah karena setiap hari itu kan maksiat terus kok. Oh, Kan kerja jam 9 pagi sampai jam Iya, 5 sore. iya. Pulang itu jam 7 malam sampai subuh jam 4 jam 5 subuh tuh dugem. Widih. Tiap hari kok. Tiap hari. Tiap hari. Sama bos saya. Oh, diajak bosnya? Diajak bos. Oh, kalau nggak mau, nggak digaji, nah? Ya gimana susah nolak gitu loh. Jadi ya karena kita juga suka mungkin ya. Oh, gitu. Jadi tiap hari itu setiap akhirnya capek kok. Jenuh. Ternyata capek juga ya seperti itu. Gitu. Akhirnya Dari Bali? dari Bali saya ke Lombok. Saya kerja di Lombok itu malah jadi kuli bangunan kok. Oh, Ketemu temen nggak sengaja lah, ketemu orang gitu nggak cara ngobrol-ngobrol, diajak kerja kok. Pindah, saya langsung pindah. Pindah dari gaji yang juta terus pindah ke Lombok itu perharinya cuma dapat 50.000. gaji harian. Tukang campur. Walah. Campur semen? Iya kok. Ngaduk semen? Ngaduk semen kok. Saya bangun rumah, bangun sendiri bisa kok. Oh ya? Paham, iya. Ngerti lah intinya, dasar-dasarnya ngerti Iya, lah. iya, Fondasi, ukuran apa gitu. Berapa lama di Lombok itu? Nggak lama kok. Itu kurang lebih sekitar 6 bulanan aja. 6 bulan. Habis itu pindah saya diajak pindah di Labuan Bajo. Labuan Nah, Bajo. sama teman saya itu. Sudah nggak ngaduk semen lagi karena dibilang kurang pintar kok ngaduk semen. Jadi Fisiknya kan kecil ya. Jadi ngaduk apa? Ya, jadi pindah di Labuan Labuan Bajo jadi Bajo? mandor kok. Oh, mandor. Megang duit, pokoknya dikasih amanah uang. Oh, naik pangkat dong Iya, berarti dong. ngurusin tukang-tukang. Ya, kebetulan Oke. tukang-tukang di sana itu ada sekitar 25 orang. Semuanya muslim kok. Entah kenapa tertariklah dengan Islam gitu loh. Karena Gara-garanya apa? ada beberapa tukang-tukang saya lihat itu sholat juga, tapi lebih banyak nggak sholat. Oke. Jadi ada 25 orang itu yang sholat mungkin sekitar 1 atau 2 orang lah. Oke. Sisanya wallahu alam. Lu nggak tanya, lu Muslim apa Hindu gitu? Nggak berani saya nanya. Nggak berani. Karena kan di situ juga waktu pindah di Flores juga kan dengan teman-teman tukangnya kita hari-hari minum kok. Oh, alah. Minum. Saya alkoholik parah. Oh ya, dulunya. Parah kok, parah. Parah. Jadi mama saya tahu saya berhenti minum, berhenti ngerokok, berhenti lain-lain tuh kaget.
Nanti saya setelah ceritain. masuk Islam. Setelah masuk Islam. Oke. Nah, ketika di 2013 itu kok, 2013 entah kenapa ada keinginan besar kepingin masuk Islam. Pas di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo kok. Ada keinginan besar kepingin masuk Islam. Ditanyalah sama teman-teman, saya bilang, "Mas, saya kepingin masuk Islam. Apa syaratnya?" Nggak ada syarat, cuma syahadat aja. Kalau mau kita antar ke masjid. Nanti ada Tapi gara-garanya apa? Saya coba-coba kok. Agama buat coba-coba. Jadi bener-bener apa? Coba-coba karena ingat ingat waktu saya waktu SMA kemarin Yang teman itu dari sama Malang teman. itu. Iya. Oh, oke. Seperti itulah banyak pengalaman-pengalaman yang membuat saya tuh ingat gitu loh. Kayaknya Islam ini Tapi sebelum masuk Islam itu kan Protestan tadi kan? Katolik kok saya. Ya kan ke gereja Protestan tadi. Iya, tapi kan saya Katolik dulu. Oh, selingkuh berarti. Iya, kok terus. Berarti selingkuh kan? Ya gitulah kan. Katolik ke Protestan tapi masih ngaku Katolik. Berarti ke Protestannya selingkuh dia. Saya imannya dulu Katolik, main musiknya di gereja Kristen Protestan. Tapi waktu Ya. itu dengan Kristennya sendiri kuat nggak? Katoliknya Iya, dengan Katoliknya. kuat kok. Saya pendidikan agama Katolik luar biasa dari bapak. Bapak saya pengurus gereja. Oh, berarti ikut ini juga katekisasi. Semua sakramen, iya katekisasi, terus ambil hosti itu ikut belajar. Hanya sakramen Krisma nggak selesai, karena kan saya pindah. Oh. Nah, nggak sampai Tapi Krisma. waktu ngambil hosti pernah nggak lebih dari 2 gitu? Saya biasa ambil 4, Oh, 4 ya? 5, banyak saya ambil. Anggurnya? Kan saya kan ya itulah. Dulu kan bukan Fanta kok. Oh iya, Ya sorry iya, nggak nyebut iya. merek ya. Dulu bukan Iya. Fanta, asli wine. Asli itu. wine. Dan memang enak kok. Enak ya? Enak. Kalau dikit ya? Ya kalau dikit enak, enaknya banyak. Pada waktu itu kok. Ya. Oke. Jadi waktu itu beneran diantarin sama tukang-tukang ke Iya. masjid? Diantar saya syahadat. Foto syahadatnya nanti saya kirim kok. Sama tukang-tukang? Iya, diantar. Saya syahadat di situ, Terus? saya syahadat. Ya itulah, cipika-cipiki apa segala macam. Saya masih ingat kok, saya dikasih hadiah. Hadiah apa? Sarung Hah? sama amplop. Oke, Oke, saya zakat. pulang. Uang zakat. Nah, saya pulang. Jadi beberapa tukang sudah peluk saya. Saya bilang, saya bukalah hadiah pertama sarung. Saya Katolik, mohon maaf, saya nggak pernah pakai sarung di Katolik kok. Terus? Saya coba pakai, susah, saya kasih tukang. Ya kan biasa kan kalau muslim dari Ya, kecil ya, pakai ya. sarung. Oke, Ya. yang kedua amplop kok. Pas buka, lumayan lah, 200.000 isinya. 200.000, 200.000 ini mas. Zaman Yaudah. itu ya lumayan. Iya, 2013 kok. Saya langsung taruh di meja, 200.000 pertama. Patungan lah teman-teman tukang. Set. Terkumpul duit beberapa ratus ribu. Beli apa? Kami berangkat ke satu tempat langganan saya. Tenteng 1 jerigen moke, 20 liter. Jadi uang syahadat saya jadi alkohol kok. Jadi moke. Jadi moke. Kan di Flores namanya moke. Iya, iya, iya. Jadi moke. Bakar menyala istilahnya. Jadi bakar menyala kayak spiritus. Wih, di. Minuman Spiritus berarti? Kayak spiritus. Tapi itu alkohol murni kok. Itu dari aren kalau nggak salah. Itu yang sulingan pertamanya. Keras itu berarti? Keras. Nanti pasti netizen tahu itu. Kalau yang pernah minum Moke. atau yang masih minum pasti tahu. Orang Flores pasti tahu. Moke iya. namanya. Oke. Labuan Bajo. Saya beli 1 jerigen 20 liter kok. Buset. Jadi uang syahadat saya jadi. Dan habis syahadat kita mabuk. Astagfirullahaladzim. Tapi kan apa namanya lingkungan saya padahal muslim semua kok. Iya. Ya itulah saya belum tahu pada waktu Iya. itu kok. Oh. Jadi minum. Jadi dari Maret 2013 itu masih minum seperti biasa. Sampai? Sampai akhirnya berhentinya itu ketika saya dapat sakit kok di Desember. Jadi tanggal 31 Desember 2013 itu saya minum-minum sampai 1 Januari 2014. Itu mabuk lah pokoknya mabuk pesta depan villa. Kebetulan villanya pinggir pantai kok. Terus? Mabuk di situ. Di hari tanggal 1 Januari 2014 itu kurang lebih jam 8 jam 9 pagi itu saya pingsan kata teman-teman. Terus Nggak makan, minum doang kali itu ya? sambil makan kan ada cemilan-cemilannya itu cemilan. ya Iya, cemilan. dari malam lah pokoknya pergantian tahun lah kok. Nah itu akhirnya pendarahan katanya hidung keluar darah, terus muntah katanya keluar darah, sudah nggak ngerti saya sudah pingsan. Astaga. Dibawa ke Labuan Bajo, pada waktu itu Labuan Bajo belum punya rumah sakit kok, masih puskesmas. Dan tanggal 1 Januari dokter-dokter mudik. Oh iya ya? Pas tahun baru Ya ya? tahu sendiri lah, namanya Iya. dokter di sana kan banyak kan dari Jawa kok, dari Iya, kota-kota iya. besar kan. Terus? Mudik, akhirnya saya dirujuk ke Surabaya kok. Dirujuk ke Surabaya, saya masuk di rumah sakit RKZ, rumah sakit Katolik. Dan di situ awal mula saya berhenti minum. Orang tua nengok itu pas di Surabaya? Iya, orang tua yang nerima Oh, kan. nengok. Jadi dibawa ke sana kan karena keluarga besar masih Katolik ya dimasukin di situ kok. Nah, masuk di situ, pas ketika saya bangun, mama saya di samping. Udah nangis. Jadi ketika bangun itu apa namanya? Ya beliau bilang begini, saya tanya saya di mana. Dia cuma bilang kamu sudah tidur 3 hari, Jeb. Buset. Ternyata saya koma kok 3 hari Astaga. di rumah sakit itu. Saya nggak tahu, kondisi benar-benar nggak ngerti. Gitu. Iya. Habis itu, terus mama saya cuma bilang begini, Jeffrey, kamu masuk Islam tambah rusak. Itu bahasa beliau. Oh, tunggu sebentar. Tapi ketika
Jeffrey masuk Islam 6 bulan sebelumnya, Iya. itu ngasih tahu orang tua? Iya, saya telepon. Oh, telepon. Saya kabarin. Kata Saya nggak mama? sembunyi-sembunyi. Kata mama? Ya mama bilang, kamu kenal perempuan, kamu Terus? pacaran, atau kamu mau menikah, atau Terus? kamu ada kecelakaan sama perempuan Islam, maksudnya Terus? ngambilin atau apa gitu lah. Iya. Saya bilang enggak. Bicara sama papa, bicara sama papa. Pak Jeffrey mau masuk Islam. Wah, kenapa masuk Islam? Kenal perempuan sama gitu lah kurang lebih. Tapi beda lah laki-laki sama perempuan kan. Bapak saya udah naik suaranya, langsung wah keluar kebun binatang tuh. Ya saya bilang ya sudah pokoknya bapak nggak apa-apa yang penting saya kasih tahu. Oh. Dan Tapi sikap- itu ngasih tahu orang tuanya sebelum syahadat. Sebelum syahadat, Oke. saya kabarin dulu. Habis udah tutup telepon baru saya berangkat ke masjid. Oke. Saya di Labuan Bajo, orang tua di Surabaya. Oke. Habis dari situ ya sikap bapak saya langsung diputus, saya dianggap mati apa segala macam lah, intinya nggak ada gitu. Seperti itu kok. Tapi waktu masuk rumah sakit di Surabaya, nengokin nggak Bapak? Ada. Oh, nengokin. Datang semua, datang. Datang. Gitu. Jadi akhirnya di rumah sakit itu mama saya bilang begitu, terus dia tinggalin saya kok. Saya di kasur sendirian kok. Nangis saya. Langsung spontan saya bilang, "Ya Allah, saya mau tobat. Saya mau berhentilah," saya bilang. "Saya mau berhenti semua, saya mau tobat ya Allah. Saya mau lepas semua alkohol lah, rokok, obat, saya mau lepas semua," kok saya bilang. Dan dari situ Allah kasih kekuatan. Tapi sakit dulu kok. Disentil dulu ya. Aduh. Ya dibersihin dulu ya. Akhirnya itu mama ngurusin saya kok hampir 6 bulan. Merinding saya kalau cerita. 6 bulan. Iya, liver saya bengkak. Di rumah sakit apa? Enggak, buat pulang ke rumah. Jadi rawat di rumah, Rawat liver jalan. saya bengkak. Liver bengkak kok. Terus jantung saya bermasalah. Jantung. Lambung saya apalagi. 3 besar itu. Jadi mama yang ngurusin. Tiap hari makan saya itu dikukus. Oh. Setiap hari kok. Kukus. Kayak orang diet. Bubur nggak? Nggak bisa. Kalau mau bubur tuh encer gitu, kayak air gitu. Jadi betul-betul semua dikukus. Mau makan telur dikukus. Mau makan tahu dikukus. Semua kukusan. 6 Liver bulan. bengkak. Badan, ada foto yang dia kirim lah. Badan itu bengkak, pipi bengkak, mata kuning, udah kena hepatitis. Oh. Jadi selama 6 bulan itu kok, tugasku cuma apa? Ngerengek sama Allah. Dan lucunya saya nggak ada kepikiran mau balik kok. Gitu ya? Iya, nggak ngerti kenapa. Tapi itu udah belajar sholat? Udah? Belum. Oh, belum? 2013 masih mabuk, nggak sholat. Iya, Lingkungan aja nggak ada yang sholat. Masuk Islam 2013. Berarti kalau Desember tadi berarti kira-kira bulan Juni berarti masuk Islamnya? Bulan 3 kok, bulan Maret. Oh, saya masuk Maret. Islam. Iya, bulan Maret kok. Oh, Desember masih mabuk-mabuk? Iya, masih mabuk. Habis itu sakit Januari, lagi 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan sampai Juni 2014. Dari Januari, awal tahun 2014. Berarti dari Maret sampai Desember ini belum pernah belajar sholat? Nggak sama sekali. Oke. Sama sekali nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat, sama sekali nggak tahu. Itu nggak pernah, ya teman-teman gitulah. Lingkungannya seperti itu. Terus setelah dirawat apa? Ya akhirnya dirawat di Surabaya, mama saya ngurusin di rumah, itu kurang lebih 6 bulan. Dan disitulah saya mulai minta sama Allah. Belum sholat kok. Minta aja ngerengek sama Allah. Dia bilang, "Ya Allah, saya mau tobat." Gitu. Saya tahu ini salah saya, bilang. Cuman bantu saya ya Allah. Tapi nggak punya rasa pengen untuk balik ke Sama Katolik sekali. enggak? Alhamdulillah nggak ada. Oke. Alhamdulillah ya. Terus ya itu terus saya minta terus sama Allah. Akhirnya jadwal medical check up kok di bulan ke-6. Jadwal medical check up ya atas izin Allah. Itu dokternya bilang, "Ini membaik kok cepet," katanya. "Minum obat apa?" Terus? Saya diem aja, saya nggak jawab. Ya minum obat yang dikasih dokter, mama saya jawab gitu. Terus? Akhirnya masuk di jadwal bulan ke-8 medical check up lagi, cek lagi periksa di dokter yang sama. Bulan ke-10 kalau 4 bulan dari situ, di bulan 10 semua penyakit saya diangkat sama Allah. Masya Allah. Liver saya normal, jantung saya normal, lambung saya normal. Ini banyak yang nggak percaya, tapi orang tua saya masih hidup. Boleh tanya langsung sama dia. Mama saya itu masih hidup. Makanya dia bersyukur sekali lah anaknya sekarang ini. Alhamdulillah atas izin Allah bisa Jadi ustadz. nggak juga ustaz lah. Artinya bisa juga ninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Bisa meninggalkan hal-hal yang buruk, apalagi minum tiap hari. Saya kalau minum kok nggak di luar-luar, di rumah. Teman saya datang minum di teras rumah orang tua. Dulu itu di Surabaya. Itu sebelum pindah ke NTT tuh? Iya. SD udah mabuk. SMP? SD udah mabuk saya. Udah kenal obat. Inek itu zaman dulu kan Surabaya perkenal ekstasi. Iya, Inek itu istilahnya kan. Wah, itu gila itu. Saya sudah pakai kelas 5 SD, kelas 6. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Iya, udah pakai obat apa segala macam. Minum tuh di teras rumah. Berarti minum dari SD? Iya, udah dari SD. Sampai lo selesai mau udah kerja bertahun-tahun Alkoholik levernya ya? kena liver. Oh, Ustaz. Dan dari situ saya Allah, alhamdulillah sembuh. Tapi saya ingat ada satu saya sampaikan ketika saya minta betul-betul sama Allah. Terakhir saya bilang begini, "Ya Allah, kalau saya diberikan kesempatan kedua, saya mau berhikmat buat agamamu ya Allah. Apapun lah, intinya saya mau berhikmat lah buat agamamu ya Allah." Terus? Cuman itu saya bilang, ya itu mungkin karena Allah lihat kesungguhan saya, ya sekarang ditagihlah janji saya. Saya dikasih sehat, ya saya harus berhikmat buat agama Allah. Iya loh. Mungkin begitu kok.
Masya Allah. Keren ya. Dari situ habis sembuh, Ya, diusir lagi nggak? Enggak kok. Oh. Saya minta restu orang tua, saya hijrah. Saya sempat ke Ambon. Oh. Saya kerja di Ambon, yaitu sudah saya pernah ceritakan juga di podcast lain. Saya di Ambon itu kok, ya datang, cuma datang aja. Ada saudara juga di Ambon? Nggak ada. Kenapa milih Ambon? Nggak ada. Jadi, saya kurang tahu ya kenapa. Karena dapat mimpi. Hah? Arahnya itu suruh ke timur kok. Iya ya, dari tadi kita dengerin ya. Mana tadi NTT, terus Lombok, Iya, Labuan Bajo ke terus Surabaya. Labuan Bajo, Iya. terus sekarang Lombok, Ambon. Iya. Saya pernah di Ambon. Ke timur terus berarti? Iya. Entah di mimpi itu ketika saya sudah sembuh, saya pelajaran pertama yang saya lakukan sholat itu kok sholat tahajud. Saya nggak sholat fardu yang lain, nggak tahajud tok. Kenapa? Karena saya baca di buku itu seperti anak panah yang tidak meleset kan. Jadi saya bilang, ini saya mau tobat ini, bagaimana caranya saya tahajud tok ini. Pokoknya nggak tidur kok. Habis tahajud baru tidur. Oke. Nggak subuh, nggak zuhur, nggak. Kalau nggak tidur tahajud, itu bukan tahajud namanya. Ya takutnya kan ketiduran. Iya. Ya daripada nggak bangun. Iya namanya Qiyamul itu Ya, mah. terserah lah pokoknya. Pada waktu itu nggak ngerti kan. Iya, iya, iya. Tabrak-tabrak aja lah intinya. Nah dari situlah akhirnya saya dapat mimpi hijrah ke Ambon. Nah di Ambon itu ternyata susah hidup saya. Susah Enggak, sekali. kenapa milih Ambonnya nggak tahu? Nggak tahu. Oh. Saya nggak tahu. Intinya saya ketika sampai di Ambon itu betul-betul diuji lagi sama Allah. Cuman yang menguatkan saya kok itu ketika saya lihat kubah Masjid Raya Al-Fatah. Oke. Di mimpi itu kubah itu yang Muncul di mimpi. akhirnya saya tidur di situ di teras masjid. 2 minggu. Hah? 2 minggu. 14 hari kok. Itu kalau insya Allah itu nanti kalau ini tayang pasti banyak yang komentar. Pernah lihat saya di masjid. Oh ya, Masya Allah. Serius kok. Tunggu sebentar. Itu tadi dari Surabaya, setelah sembuh dari sakit, Iya. ke Ambon, Iya. itu maksudnya dalam rangka mau kerja atau apa? Nggak tahu. Hati aja bawa ke sana. Nggak ada kerja di mana saya kok. Lah, terus nggak dibawain duit gitu? Iya, modal dari mama. Modal dari mama aja? Ada dari modal. Nggak banyak, cuma berapa juta. Terus mau modal mau buat apa Iya maksudnya? nggak tahu. Pokoknya minta restu aja mau. Itu umur berapa waktu itu? Saya kelahiran 92 kok. Hitungnya 2015 berarti berapa? Ke Ambon saya. Tidur di teras Masjid Raya Al-Fatah. Serius. Terus akhirnya berapa lama di Ambon? 14 hari di situ. Akhirnya ada satu kisah ini. Saya belum pernah cerita di mana-mana. Jadi ada satu kisah kok. Ketika saya tidur di Masjid Raya Al-Fatah itu, masuk di Jumat pekan kedua kalau saya nggak salah. Ya, Jumat pekan kedua, khotibnya itu menjelaskan persoalan sedekah. Saya dengar tuh. Masa ini sedekah berkali-kali lipat Allah mau ganti kan? Kayaknya enggak ini. Saya tes kok. Asar. Jadi di Ambon itu ada orang, ya mohon maaf, dia cacat kok, nggak punya kaki. Ya, jadi sisa lutut. Dia itu selalu saya perhatikan nyebrang dari depan arah masjid itu lorong ada jalan baru namanya, jalan baru depan Masjid Raya Al-Fatah itu jalan baru. Dia nyebrang Ke arah masjid? ke arah masjid. Terus? Dan tidak mau ada orang yang angkat. Nggak Oke. mau. Dia mau nyebrang sendiri. Oke. Ngesot-ngesot lah intinya. Dia ngesot-ngesot nyebrang sampai naik. Nah ketika selesai sholat asar hari Jumat itu, dia mau pulang. Saya tahan. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bicara sedikit Pak. Apa? Pakai logat Ambon kan. Beta ini ada rezeki sedikit ini. Saya kasih lah dia uang. Gue kasih, dia lihat, dia ketawa. Saya diketawain sama itu bapak. Bilang apa? Dia bilang gini, Bapak OC ini kasih beta doi. Buat apa kok kasih uang saya? Pakai logat Ambon kan. Beta lihat ini OC yang lama tidur di masjid. Terus? Saya bapak kasih beta doi, dia bilang. Beta lihat OC tidur terus di masjid ini. Ini sudah berapa minggu OC tidur di masjid. Sudah Pak, niat saya sedekah. Jangan, nggak usah. Buat OC yang butuh. Kau yang butuh, dia bilang. Nggak usah. Kenapa, Pak? Saya paksa. Dia terima kok. Dia terima. Tapi dongkol saya. Kenapa saya dongkol? Begitu di pelataran Masjid Al-Fatah itu ada kotak-kotak infak. Oke. Dia masukin duit di situ. Masya Allah. Saya bilang, kurang ajarin orang tua ini. Saya kasih dia kasih masuk situ. Nah, akhirnya sudah pergi dia. Terus? Pergi tidak lama, saya baca-baca buku. Saya biasa baca-baca buku kan. Baca-baca buku, ada orang sholat. Udah terlambat, udah jam 5 sore. Sholat, pakai baju PNS kok. Baju PNS lengkap. Tinggi besar, hitam orangnya. Sholat dia. Selesai sholat, dia duduk sebelahku. Ajak ngobrol. Ngobrol, kenalan. Namanya Pak Ahmad. Oh ya, saya Jeffrey dari mana? Ngobrol-ngobrol lah. Secerita saya ini begini. Oh, mualaf. Oh ya, tidur di sini. Iya, sudah berapa lama? Sudah mau 2 minggu, Pak. Makan? Nggak makan. Anak nggak makan kok. Wallahi anak nggak makan. Demi Allah. Minum air keran. Air keran masjid itu. Jadi saya beli... Itu DKM tahu ada yang tidur gitu, nggak dikasih makan? Saya nggak ngerti kenapa kok.
Tapi saya bersyukur DKM nggak bantu saya pada waktu itu. Saya bersyukurnya di situ. Jadi saya hidup itu bertahan dengan air botol mineral yang 1,5 liter. Habis saya refill di keran. Tola-tola celing-celing nggak ada orang isi lagi. Jadi pura-pura air minum. Terus kalau lapar kok, saya keluar ke masjid itu ada pagar kan, ada trotoar kan. Depan itu ada warung makan. Ada warung makan. Tiap hari bakar sate kok. Jadi kalau lapar, saya duduk, saya minum air cium asapnya. Asli kok. Berapa hari kan? 14 hari kok. Di masjid itu 14 hari. 14 hari nggak makan? Enggak. Tapi minum terus? Kurus. Iya, kurus. Ini udah bagus ini badan. Dari situ kok akhirnya ketemulah Pak Ahmad itu, ngobrol-ngobrol. Diajak saya sempat takut. Kemana? Diajak, dia carikan kos-kosan. Oke. Akhirnya naik bonceng motor kok. Motor laki dia. Bonceng kita seret. Lewat satu tempat namanya Amaci, air mata Cina. Wah, perbatasan. Iya, ada namanya air mata Cina. Ada air mata Cina. Cina. Jadi perbatasan itu antara daerah Kristen dengan daerah Islam. Oke. Jadi dicari kos-kosan situ. Pas turun, dilihat, mau di sini. Saya terserah Bapak. Bapak kasih di mana saja, saya terima, Pak. Dia lihat, kurang bagus ini karena lantainya belum ditel kotor lah, kumuh. Ikut lagi, naik. Muter lagi kita, muter. Balik ulang ke arah masjid. Dia mampirin saya ke depan warung kok. Warung Munir namanya, depan Masjid Raya Al-Fatih. Warung Munir. Mampir di situ, ternyata Bapak ini langganan catering sama beliau. Dari kantor-kantornya kan. Oh, iya. Ini dikenalin. Mama nih, Assalamualaikum, Mama nih. Rahimahullah, sudah meninggal beliau, ibu itu. Mama nih, ini saya mau kasih rezeki. Apa itu? Ini ada mualaf, cari kerja, katanya gitu. Ya udah, singkat cerita, dikenalin apa segala macam. Ya udah, kalau mau kerja sini nggak apa-apa, kerja aja. Gitu. Ditawarin kerja kok. Di tempat yang saya cuma cium-cium bawa sate, bawa asap sate. Allahu Akbar. Gak rugi nyium-nyium bawa asapnya, ada kerja di situ ya. Habis itu udah. Ternyata beliau itu punya kos-kosan di Jalan Baru yang lorong, saya bilang. Yang punya warung itu. Keluar itu lorong situ. Jadi ada punya warung tuh, di belakang ada kos-kosannya kok. Punya dikasih dia. kos-kosan. Dikasih kamar. Masya Allah mewah kok. Nggak besar tapi bersih, tehel semua, kasur bagus kan. Jadi mes gitu, jadi mes gitu. Ya saya ditinggalin di situ jadi mesnya dia. Iya. Akhirnya coba kau lihat kamar di belakang, diantarlah sama anak-anak. Diantar sama anak-anak, ngecek kamar apa segala macem. Saya cocok, saya bilang sama Pak Ahmad tadi. Ya udah kalau cocok Pak Jeffrey langsung turun ke bawah laporan sama Mani. Pak Ahmad masih di atas. Saya turun lah lapor. Bu, iya insya Allah saya cocok di sini. Berapa per bulan? Nggak usah, kau kerja di sini saja nanti saya gaji kau. Tidur gratis itu pokoknya kerja ya. Oh iya siap. Bantu-bantu catering. Oh iya siap. Terus? Sudah. Itu persiapannya siap-siap itu sudah mau maghrib. Alhamdulillahnya bosnya ini jaga sholat kok. Masya Allah. Nah jadi saya balik pulang ke atas. Pak Ahmad turun, ketemu, salaman, dia pamit. Dia bilang, dia nasihat sama saya begini. Jeffrey, jaga muka aku Itu aja bahasanya. Jaga muka aku siap Pak. Saya cium tangan. Udah dia pergi. Saya baliklah ke kamar, ke atas. Ganti baju, apa mandi. Wah, nangis saya di kamar mandi. Itu jadi 2 minggu nggak mandi tuh? Iya, mandi di masjid toh. Mandi di masjid. Kira 2 minggu Waduh, 2 minggu nggak mandi jadi apa kok? Aduh. Terus? Saya nangis. Untung rambut lu belum gimbal tuh. Udah panjang kan? Wow, pokoknya gak karu-karuan lah. Kurus, ceking, hitam, jelek, gondrong lagi. Cina lagi. Nggak kelihatan Cinanya. Nah, habis itu kerja di itu, selesai persiapan, maghrib lah, maghrib. Setelah maghrib, saya mampir ke warung lagi, saya tanya, apa yang bisa dibantu? Nggak usah, kau istirahat saja. Istirahat dulu, besok baru mulai kerja. Minta bungkus makan di depan. Waduh. Dibungkusin kok nasi. Sate. Di sana yang tuh dulu terkenalnya. Yang dulu asapnya doang. Nangis saya. Tahan nangis tuan malu ya. Di sana tuh terkenal di Ambon tuh sayur kacang hijau. Sayur kacang hijau terus sama pokoknya 4 dua lauk, 2 sayur lah nggak salah itu. Naiklah saya ke atas. Nah, sambil bawa minum, naik ke atas ke kamar kok. Betul-betul bersyukur. Nah, makannya sambil nangis tuh ya. Weh, kemana dulu? Saya bersihin kamar. Belum makan ini. Saya kebas-kebas kamar, kasur tuh saya bersih-bersihkan. Saya angkat bantal. Lah kok ada amplop. Di bawah bantal? Di bawah bantal. Terus? Saya ambil, saya turun ulang. Mama nih, ini ada amplop. Hah? Amplop iya? Amplopnya siapa? Nggak tahu saya juga nggak tahu deh. Saya juga tidak tahu, dia bilang. Dia telepon lah Pak Ahmad. Mat, balik ulang ke sini dulu. Balik dia datang. Ini ada amplop ini, Jeffrey bilang ada amplop. Kok yang simpan? Sudah buat uang jajan untuk kau pegang-pegang. Masya Allah. Gitu. Masih hidup tuh Pak Ahmad? Saya nggak tahu, lost kontak saya kok. Saya waktu di Ambon juga lost kontak sama beliau. Habis itu sudah pergi beliau. Saya balik ke atas. Ya sudah kalau begitu rezekimu. Iya sudah. Saya balik ke atas. Saya buka 500.000. Masya Allah. Antum tahu yang saya keluarin berapa tadi buat si bapak itu? 50.000. Kontan.
Asli kok. Hari yang sama tuh ya? Hari yang sama cuma selisih jam. Masya Allah, merindingan kalau cerita itu. Itu. Habis itu mau makan. 14 hari usus nggak pernah dapat makanan. Kaget dong. Nggak bisa Kaget makan. dong. Muntah saya kok. Iya kaget pasti. Makan dikit tuh. Harus dikit-dikit. Nah, coba makan. Wah, ini sate kan. Wah, 5 tusuk ini. Wah, makan. Kok mual? Aduh, kok mual? Muntah saya. Muntah sakit. Waduh, ini berarti nggak boleh, harus pelan-pelan makan. Pelan-pelan. Akhirnya makan dikit-dikit kok. Makan dikit-dikit. Bisa. Di situ kerja lah. Besokannya kerja. Kerja di situ. Sampai akhirnya saya resign dari situ karena dikerjai. Sama tangan kanannya beliau. Oh. Gaji saya harusnya sekian, dapatnya sekian. Marahlah saya di situ. Saya minta keluar. Berapa lama Jaya kerja di warung Saya itu? kerja di situ mungkin ada setahun lebih. Oh, setahun. Nah, di situ lanjut kerja Terus? di Amplas, Ambon Plaza, Oh, cleaning service. Ambon Plaza, Iya, Amplas. Amplas. Bener, nanti buktikan sendiri nanti komen-komennya netizen itu nanti kau Iya, buktikan iya, iya. sendiri. Amplas itu Ambon Plaza. Saya kerja Oke. cleaning service. Cleaning service. Cleaning service Terus? di situ, kerja di situ. Terus ternyata si manajer outsourcing di sana itu ternyata satu kos sama saya nggak tahu. Oke. Kerja di situ. Habis itu sama manajer tuh dijadiin kayak HRD-nya lah, Oke. sekretarisnya lah. Oke. Wah, gaji bagus ini kok. Gaji bagus. Iya, ikut. Sudah kerja di situ, dikerjai lagi kok 2 kali saya dikerjai. Oh. Gaji saya sekian, laporannya sekian. Oke. Saya terimanya sekian. Berhenti. Terus? Dan intinya di Ambon tuh banyak orang-orang yang berjasa dalam hidup saya pada waktu itu. Teman-teman semua. Itu membantu saya sampai dibukain konter handphone saya pernah. Pernah. Iya, dibukain konter handphone. Jadi saya diajar untuk jual beli handphone Oke. bekas di situ. Terus bantu-bantu servis-servis laptop. Oh. Saya ikut sama teman-teman tuh, masya Allah. Banyak sekali lah jasanya teman-teman saya sama saya waktu di situ. Sampai akhirnya saya ketemu satu teman yang dimana itu sekarang jadi adik ipar saya. Oh, gitu. Makanya saya bisa tembus sampai di Sulawesi. Oke. Gitu kok. Berarti ini menikahi wanita Ambon. Bukan wanita sana. Toli-Toli, Sulawesi. Sulawesi. Jadi saya dari Ambon itu hijrah ke Toli-Toli. Oh, Hijrah ke Toli-Toli kok. dari Ambon pindah dulu. Iya, ke pindah ke Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Itu Oke. dari Palu itu sekitar 10-11 jam lah perjalanan dari kota Palu, kabupaten kecil. Oke. Penghasil cengkeh terbaik di situ. Salah satu cengkeh yang Sulawesi bagus. Tengah. Sulawesi Tengah kok, Toli-Toli. Morowali berarti. Enggak sampai Morowali. Toli-Toli di sininya. Sebelum Dari Gorontalo. Oh, sebelum Gorontalo. Gorontalo. Beda jalur. Kalau Morowali kan ke Oke. arah Poso sana itu. Ya. Beda jalur dia. Pindah ke situ kerja juga. Iya, saya kerja kakak yang sekarang jadi kakak ipar saya punya hotel di sana. Saya cleaning service juga Oke. bantu-bantu. Ngurus hotel, ngurus beberapa nutrition clubnya mereka. Pokoknya bantu-bantu lah. Sampai akhirnya dijodohkan lah sama istri yang sekarang. Oh, Gitu bingung ceritanya. Cina kok bisa larinya di timur-timur semua gitu ya. Kurang lebih begitu kok. Merantaunya kok malah daerah-daerah timur ya. Oh. Iya. Oh, terus dari Toli-Toli setelah menikah baru pindah ke Palu. Iya, saya di Palu masuk itu pas nikah 2018 kok. 2018. 2018. Dan potong cerita, mundur sedikit ketika saya masuk Toli-Toli itu di situ saya hijrah. Oke. Saya betul-betul belajar Islam di situ sama Ustadz Ahmad Sobir Baru belajar Islamnya di Toli-Toli. di Toli-Toli, pimpinan Hidayatullah Toli-Toli. Di Ambon itu sudah kena hijrah hidayah, cuman Iya. masih dilawan-lawan. Lah, Nggak tapi mau waktu tidur di masjid, emang nggak ikut sholat? Ya ikut sholat, ikut aja. Oke. Tapi kan nggak ngerti maksudnya tata cara yang benar, apa itu takbir Bacaan ihram, sholatnya? bacaan sholat kan nggak tahu. Loh, oh berarti cuma ikut gerakannya Ikut aja? gerakan, wudhu aja kan kalau lihat wudhu yang airnya keran gede ikut gede, ntar ada yang kerannya kecil ikut kecil, ada yang satu kali, ada yang 3 kali 3, ini ikut aja. Oke. Gitu, betul-betul nggak ngerti sama sekali. Berarti nggak ada Nggak ada pembinaan ya? sama sekali, sama sekali nggak ada. Gitu. Akhirnya ngerti itu ya itu, oh bisa wudhu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3. Oh begitu. Saya Oh, jadi belajar Islamnya di benar-benar Toli-Toli setelah kok. di Toli-Toli? Iya di Toli-Toli itu sama. Sebelum menikah, setelah menikah? Sebelum menikah. Sebelum. Saya belajar di situ, belajar ngaji di situ sama Ustadz Ahmad Sobir, pimpinan Hidayatullah Toli-Toli. Oke. Dibimbing sama beliau. Saya masih sempat debat sama beliau. Itu Debatnya nggak- persoalan ini, Nabi Muhammad. Kenapa? Saya dari awal syahadat, saya nggak terima Nabi Muhammad. Maksudnya nggak terima? Karena gimana? saya masih membandingkan dengan Yesus. Oh, Saya bilang sama Ustadz itu begini, Ustadz saya itu baru masuk Islam 2013. Tapi baru 2017 ini saya ingin belajar lebih serius. Tolong bantu saya. Yesus itu mujizatnya banyak. Bisa sembuhkan orang sakit, buta, bisa melihat, lumpuh, bisa jalan, sampai yang ekstrim mati bisa bangkit kembali. Nabi Muhammad mujizatnya apa? Iya, saya tanya gitu. Dia cuma senyum. Ingat nggak jawabannya apa? Ingat. Dia senyum. Dia ambilin 1 buku kok. Quran. Ini, Quran dikasih.
pulang baca Quran terjemahan. Baca ya? Iya. Namanya kita kan bodoh. Buka Quran kan belum tahu kok. Kayak buka buku biasa, yang kebaca Anas dulu. Dari belakang. Terjemahan dari belakang ini, oh manusia apa ini, baca lagi. Oh ya baca terus sampai ke depan. Sampai Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah kok, saya habis. Total seminggu saya baca habis. Oke. Nah ternyata saya banyak dapati, ya koreksi saya kalau salah. Ternyata saya banyak dapati ternyata isi-isi Al-Quran itu ya penyempurnaan dari kitab-kitab saing dulu. Saya baca-bacanya lah, seperti itu. Akhirnya ketemu Ustadz, saya diskusi lagi. Ini Ustadz, saya sudah selesai, saya kembalikan. Oke, apa yang kau dapat? Oh begini, begini, begini. Oh ya, kau baca betul ya? Iya saya baca Ustadz, sesuai perintah. Diam dia. Terus saya tanya, jawabannya mana? Ketawa dia. Yang kau bawa pulang, yang kau sudah baca, yang bisa kau pegang, itu sudah mujizat Nabi Muhammad. Al-Quran. Nangis saya di situ langsung. Langsung saya bilang, Ustadz, kasih syahadat ulang. 2 kali saya syahadat. Oh. 2017 saya syahadat kembali kok. Oh, di Toli-Toli. Di Toli-Toli. 2017. Iya, 2017 saya syahadat kembali. Langsung diajarin mandi junub, langsung diajarin wudhu, diajarin sholat, bacaan-bacaan sholat. Dibimbing sama beliau. Pelan-pelan dibimbing. Insya Allah. Gitu. Nah, Alhamdulillah. ke Palu-Palunya 2018. Ya, ke Palunya 2018 karena Sudah bawa istri? belum. Istri kan domisilinya di Palu. Oh, gitu. Istri saya itu salah satu manajer perusahaan lah. Oke. Swasta. Manajer. Jadi sempat main ke Toli-Toli, dinas ke Toli-Toli, saya yang antar jemput. Ini memang mereka ini punya siasat, memang mau kasih jodoh memang ini. Itu ceritanya. Gitu jadi caranya. saya antar jemput. Habis itu sudah saya antar. Natalia Lim di sini ingin mengatakan benar adanya 100%. Saya Natalia Lim adalah seorang mu'alaf yang dimana sebelumnya saya adalah seorang Kristiani yang memutuskan menjadi seorang mu'alaf dan memilih Islam menjadi keyakinan saya dan keputusan besar saya dalam hidup saya yang akan saya tanggung jawabkan hingga saya meninggal dunia nanti. Saya akan mengucapkan 2 syahadat yang pernah saya ucapkan lebih tepatnya di tahun 2013 pada tanggal 11 Oktober dan lebih tepatnya saat saya menginjak usia 17 tahun saat saya dimu'alafkan oleh Bapak Mardan Adijaya, seorang Raja Mempawah di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang dimana saya mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah Nabi yang akan membawa saya ke jalan Allah, Nabi utusan Allah yang akan membawa saya pada kebenaran. Tanpa bermaksud untuk mengecilkan agama sebelumnya dan lain hal, melihat komentar-komentar di video tentang tanggapan saya terhadap Elia dan Dr. Richard Lee dalam sebuah podcast mereka, di mana saya adalah salah satu orang yang tidak setuju tentang beberapa poin di statement Elia mengenai teologis asumsi